Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Isnardi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembuatan sistem informasi rumah sakit berbasiskan kode uniter 4. Pada kesempatan ini kita akan membahas desain database. Kita lanjut saja membuat desain database. Jalankan database servernya, akan sum. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan MySQL sebagai database servernya. Oke, kemudian untuk desain database kita menggunakan SQL Yoke. Lanjut saja, kita pertama kali buat database, create database, db rs 01. Kemudian kita buat tabelnya. Ada beberapa tabel master yang dibutuhkan di sini. Yang pertama tabel dokter, adapun field-nya ID dokter, kita beri tipe data chart saja, panjangnya 7. Ini menjadi primary key. Nama dokter, fakta, panjangnya kita buat 50. Untuk dokter cukup 3, sebenarnya bisa lebih, tapi untuk menyederhanakan kita buat 3. Namun di kemudian hari kalau ada sesuatu yang perlu ditambahkan, nanti kita bisa menambahkan lagi. Kita simpan, sukses. Kemudian pakai kita buat tabel yang lain ya. Tabel master yang kedua yang akan kita buat yaitu tabel pasien. ID pasien sebagai primary key, kita beri panjang 7 saja, kemudian primary key ya. Dan nama pasien, nomor rekam medis pasien, kita lanjutkan untuk buat tabel master yang lain. Tabel berikutnya adalah tabel ruangan.
Selesai kita buat tabel master, maka berikutnya kita akan membuat tabel transaksi. Jadi kita sudah buat 3 buah tabel master, ada dokter, pasien, ruangan, dan untuk tabel transaksinya kita buat tabel rawat inap. ID ruangan, Oke, jadi di sini kita sudah membuat tabel transaksi rawat inap. Untuk primary key-nya ID rawat inap, kemudian ada ID dokter. Ini di sini nanti akan berfungsi sebagai foreign key. Ini untuk merelasikan dengan tabel dokter. Kemudian ada ID pasien, juga berfungsi sebagai foreign key untuk merelasikan dengan tabel pasien. Kemudian ada ID ruangan juga sebagai foreign key. Ini untuk merelasikan dengan tabel ruangan nanti. Jadi syaratnya foreign key tipe data dan panjangnya itu harus sama dengan primary key. Jadi kalau ID dokter sini chart 7, maka kalau kita lihat di ID dokter chart 7. Namun jangan pernah membuat nama filenya sama. Umpamanya di dokter ID underscore dokter, tiba di rawat inap jangan ID underscore dokter juga. Nah nanti biasanya kalau seperti itu tiba di query itu menjadi ambigu. Itu juga dengan ID pasien. Kalau di sini kita berawat inap ID pasien langsung di pasien ID underscore pasien. Jadi jangan sama nama filenya, biasanya menimbulkan ambigu. Oke, selesai. Ya, kita cukup untuk 4 tabel sementara. Nanti kita bisa tambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Maka untuk langkah berikutnya adalah kita coba lihat, kita relasikan tabel yang sudah kita buat. Pilih skema designer, klik kanan add tabel, kita tambahkan dia tabel semuanya. Jadi tambah ada tabel ruangan, rawat inap, pasien, dokter. Jadi kita relasikan. Caranya cukup ditarik dari foreign key ke primary key-nya. Jadi umpamanya ini foreign key ID dokter, ditarik ke primary key di tabel dokter, kemudian simpan. ID pasien, simpan. Kemudian ID ruangan, simpan. No column selected to foreign key.
Kita lihat apa masalahnya. Di sini seharusnya kita tidak memilih kabelnya, dan kita cancel ya. Karena ini ruangan kita tidak buat dia sebagai primary key, maka dia ya, jadi error. Kita simpan lagi. Ya, selesai kita merelasikan keempat tabel ini. Nah, sebenarnya kalau untuk sebuah sistem informasi rumah sakit tentu saja tabelnya lebih kompleks, namun demikian ini merupakan langkah awal. Nanti bisa kita sempurnakan lagi, akan banyak tambahan-tambahan tabel maupun perubahan-perubahan field dalam tabel yang sudah ada. Untuk langkah awal ini dibilang cukup untuk sementara, namun ada kemungkinan besar itu akan kita tambah menjadi berapa tabel lagi. Selesai membuat desain database, maka kita akan lanjut membuat entry, tampil, edit dan delete atau sering dikenal dengan CRUD untuk tabel master. Namun sebelum kita langsung membuat CRUD, ada beberapa pertanyaan yang mungkin sering ada masalah, seperti bagaimana cara mengubah ini. Umpamanya ada yang minta, bagaimana ini menjadikan Indonesia, bendera Indonesia, ini kata Indonesia. Kemudian bagaimana merubah ini logo rumah sakit umpamanya, atau logo user yang login dan sebagainya. Maka untuk itu kita coba sekarang merubah secara sederhana. Kita buka Google aja, ketika Indonesia flag, nah ini ada berapa bendera Indonesia, boleh yang JPEG, boleh PNG. Kita ambil aja umpamanya, dia kita simpan, save image. Simpannya di folder asset, kemudian image, kemudian flag. Nah, sebenarnya bebas saja mau simpan di mana. Nah, tapi untuk ini supaya lebih sama dengan yang sebelumnya, itu simpannya di folder asset, image, dan flag. Nah, kebetulan saya sudah copy sebelumnya. Kemudian kita edit codingnya di main ya, di layout main, di layout, dan tadi di view layout, kemudian main. Kita cari aja untuk kata kuncinya, tadi kita cari aja English. Maka ini untuk sementara ini kita ganti jadi Indonesia. Kemudian bendera tadi kita beri nama benderanya Indonesia flag, IND flag, sesuai dengan gambar yang kita simpan tadi. Gambarnya kita simpan di folder public ya, asset, kemudian image ya, flag, ada ini IND flag. Maka di sini namanya IND flag. Oke, kita simpan. Lihat hasilnya. Maka di sini sudah muncul bendera Indonesia ya. Gitu seterusnya. Mungkin ini yang lain bisa dirubah, tinggal mencari kata kuncinya mau dirubah jadi apa juga ya. Semuanya bisa dirubah secara sederhana ya, tadi kata kuncinya seperti itu. Dan ini ya aneh, umpamanya dirubah dengan gambar atau apa. Pada latihan ini saya akan berubah dengan sebuah gambar.
kopikan gambar ke folder publik. Tadi saya buat sebuah folder namanya gambar. Ya, ini cukup klik kanan di sini new folder ya, buat folder namanya gambar. Kemudian saya sudah kopikan sebuah gambar, nama gambarnya images.jpg. Nah, gimana cara memasukkannya ke sini? Maka untuk mudahnya kita kembali ke main. Di main kita cari ini namanya logo, jadi kita find saja logo, Ctrl F, kita ini logo. Oke, kita sudah ini ya, aneh tadi aneh. Ya, ini yang akan kita ubah, jadi ini kita hapus saja, kita ganti dengan gambar sehingga nanti menampilkan gambar yang menarik. Maka untuk masukkan gambar, perintahnya adalah img src atau sama dengan flag ini tadi sudah ada, ini tinggal kopikan aja. Kita simpan di sini. Yang aneh ini kita hapus. Kita ganti mg src SQL. Tadi letaknya bukan di aset ya, di sini aja biar terbiasa dengan hal yang berbeda. Tadi letaknya di gambar, foldernya gambar. Nama filenya tadi adalah images.jpg. Ya, itu saja untuk masukkan gambar. Kita lihat hasilnya. Wah, ini terlalu besar, Anda bisa tentukan sendiri, bisa tentukan width dan height-nya. Umpamanya kita beri lebarnya 150 pixel ya, kira seperti itu. Untuk sementara kita cukupkan untuk desainnya kayak gini. Ya, diharapkan Anda merubah semuanya, apa-apa yang dibutuhkan Anda rubah, apa yang tidak dibutuhkan ini Anda hilangkan. Contohnya kayak gini main ya, itu Anda hilangkan saja. Kita lihat di main lagi, main saja, main ini boleh dihapus saja. Ya, sekarang untuk menu sederhananya seperti ini. Silakan ditambahkan dengan ini, ada tabel master, ada transaksi, tambahkan satu lagi di bawahnya untuk laporan, sehingga nanti kita bisa untuk menu laporan itu Anda buat sendiri. Jadi sehingga ini letaknya di view menu ya, di view menu. View layout menu. Nah, di sini tinggal kopikan aja. Nah, Anda tinggal kopikan. Kopikan aja dari sini. Ya, silakan dicoba sendiri. Ada pertanyaan berikut ini. Kenapa sewaktu kita menggunakan komposer base URL-nya jalan, sementara kalau menggunakan SAM akan tampil seperti ini? Maka ini solusinya hanyalah setting di base URL. Oke, jadi kalau ada yang tampil seperti ini kalau menggunakan SAM,
padahal di komposernya jalan dengan bagus. Maka kita tinggal buka codingan kita, lihat di config, lihat di config, kemudian apps.php, maka lihat di base URL nya. Base URL nya harus kita ganti sesuai dengan nama folder project kita. Makanya ini .rs sesuaikan dengan nama project Anda. Kalau latihan 1 sesuaikan dengan nama project, kemudian garis miring public. Ya, itu saja. Kemudian disimpan. Kalau kita refresh lagi, ya sudah jalan dengan baik. Jadi itu kendalanya tadi kalau kita menggunakan sum atau WAM. Sementara kalau menggunakan komposer tadi kebetulan base URL-nya sudah localhost 8080.